Sebetulnya bukan nelayan menancapkan bambu, tapi memang swadaya. Gitu, swadaya kita sebutlah itu masyarakat, begitu kira-kira. Karena ini bukan hanya untuk kepentingan nelayan. Ide dasarnya begitu. Ini adalah untuk juga kepentingan menahan abrasi, ombak, dan segala macam. Jadi dibuatlah tanggul itu tersebut. Seiring berjalannya waktu, ditumbuhi ternyata oleh kerang hijau. Lalu diberi waring untuk membudidaya udang dan segala macam. Oh, jaring. Iya, jadi nggak ada yang rasa terganggu adanya itu, malahan saya itu bisa selagi jaringnya kosong, ngelihat itu kita ambil, kita bisa jual. Buat dampak nelayan, ya jujur ya masalah keluar masuknya itu ya. Jadi terhambat dari perjalanan, aturan solar umpama 5 liter bisa lebih karena muter harus melalui jalur pintu masuk gitu. Nggak bisa masuk asal masuk gitu karena ada pagar itu. Kepada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan. Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus. Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dan tidak melakukan, ya pemerintah akan melaksanakan kewajibannya, mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut. Apalagi lahan-lahan itu adalah hutan lindung dan sebagainya. Jadi ini juga langkah yang akan kita laksanakan. Saudara-saudara sekalian, saya juga sangat berterima kasih kepada banyak jajaran. Baru hari Senin kemarin saya mendapat kehormatan. Cuman ya kalau kita banding, saya pikir ini masih ini ya namanya dimaklum ya, namanya pandangan masyarakat nelayan dengan pandangan pengelola negara itu kan berbeda. Kalau nelayan sih pikirnya udah kalau memang itu melanggar cabut, kenapa entar-entar, kenapa entar nunggu 20 hari segala macam, udah itu melanggar cabut. Toh ketika masyarakat melanggar jangankan urusan misalnya pagar sampai 30 km lebih, nyuri kayu aja langsung dihukum, gitu kan. Metik kayu aja di hutan lindung dihukum langsung. Maksudnya kok nggak dilakukan itu, gitu kan. Ini nunggu apa gitu. Misalnya nunggu biar pelakunya ngaku, pelakunya rahasia umum lagi. Lurah-lurah tahu, orang Kohod tahu yakin siapa pelakunya. Orang Serang aja tahu. Tahu semua. Bupati tahu. Enggak tahu pura-pura, enggak mungkin enggak tahu. Gitu. Kalau saya sebutin di sini, nanti saya dituntut undang-undang IT nanti. Itu. Kok dituntut undang-undang kalau ada? Takut dituduh gitu. Bukan, kalau ada benar ya nggak bisa dituntut. Ya udah, berarti saya sebutkan apa? Hah? Iya. Oh. Ada tadi udah bilang kok Iya. korporasi di belakang ini. Korporasi apa? PIK yang di PSN kan. Iya, itu korporasinya. Nah, pemagaran ini sebenarnya mah tetap ini proyeknya dari Ali Hanafi ke Encon nih. Encon itu Ahmad Ghazali ditenderkan lagi ke Mehmet. Nah, bikinlah ini Sinton ini bikin supaya mengalihkan isu gitu kan. Supaya ini tidak terjadi ke dia nama itu. Akhirnya ditongolkan ya namanya Jaringan Rakyat Pantura.
bahwa ini swadaya, itu segala macam. Dan ini sebenarnya udah jadi, yang saya sebut tadi ini udah jadi materi gugatan di pengadilan. Gitu. Nah kalau ngomong alihan napi, silakan aja semua di sini juga tahu siapa. Tangan kanannya siapa maksudnya. Gitu kan. Kalau ngomong aguan segala macam ya berarti kan Antoni Salim segala macam. Itulah korporasinya maksudnya. Dan jika negara tidak berani ke itu, saya akan lawan. Banten saya akan pimpin melawan itu. Terima kasih. Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Media Demokrasi. Pemirsa dimanapun kalian berada, beberapa hari ini heboh tentang pagar misterius di Tangerang, yang mana pagar yang ada di laut tersebut tidak tahu pemiliknya siapa yang membuat, dan apa tujuannya untuk dibangun pagar yang ada di laut, pagar bambu yang ada di laut tersebut. Jadi ini adalah menjadi pagar misterius yang ada di laut. Untuk saat ini pagar ini masih misterius ya. Dari beberapa pernyataan, dari beberapa penjelasan, baik itu dari Nusron Wahid, Pak Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian juga ada Menteri APR saat ini. Nah, banyak sekali netizen atau warganet yang menghubung-hubungkan antara pagar laut ini dengan Pak Jokowi. Lagi-lagi Pak Jokowi ini kena batunya ya. Artinya pagar laut ini katanya disahkan di periodenya Pak Jokowi. Nah, perlu diketahui pemirsa, apapun, kalau begini ceritanya, apapun yang menjadi kesalahan di Republik ini, maka yang akan disalahkan adalah Pak Jokowi. Tapi kan belum tentu Pak Jokowi ini tahu tentang pagar misterius yang ada di laut ini. Oke lah, memang periodenya mungkin surat tanahnya yang katanya ada di Laut Tangerang ini ada disahkan di masanya Pak Jokowi. Oke lah kalau begitu. Tapi belum tentu juga Pak Jokowi ini tahu tentang seluk-beluknya kenapa harus ada pagar laut ini. Kan di bawah Pak Jokowi banyak. Ada gubernur. Dari gubernur ada lagi di bawahnya. Dan terus di bawahnya, dan di bawahnya lagi. Jadi seolah-olah di negeri ini, di Indonesia ini, mobil khusus warganet yang memang tidak suka terhadap Pak Jokowi, apapun kesalahan di negeri ini yang disalahkan tetap Pak Jokowi. Pemirsa, sudah diklarifikasi oleh Pak Menteri Nusron Wahid bahwasanya surat tanah atau surat yang sudah diukur berapa luas meter tersebut itu tidak ada di itu tidak sah. Dan surat yang tersebar yang beredar hari ini itu adalah surat yang ada di Bekasi, katanya Pak Menteri Nusron Wahid begitu. Kemudian Pak Prabowo Subianto juga sudah menegaskan bahwasanya siapapun yang tidak pro rakyat harus dimusnahkan. Di dalam pidatonya rapat beserta kabinet merah putih, Prabowo Subianto sudah menyentil Pak Kapolri, menyentil Jaksa Agung, menyentil juga Panglima, bahwasanya semua yang tidak pro rakyat, baik itu pun perusahaan ataupun perorangan ataupun siapalah, kalau memang itu sudah salah, maka harus disalahkan dan harus ditindak. Kalau tidak ditindak, maka pemerintah akan melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya. Nah, saya rasa untuk masyarakat yang ada di desa salah satu desa di Tangerang ya, mohon bersabar dulu karena proses demi proses, dan hari ini juga sudah dirobohkan semua ya, dirobohkan pagar-pagar itu sudah dirobohkan oleh TNI dan pasukannya, sehingga apapun yang menjadi
sekarang yang beredar, semoga cepat ya diberikan solusi yang terbaik untuk masyarakat Tangerang. Di video yang memang viral itu bahwasanya ada swadaya masyarakat yang katanya sudah melakukan random sampling atau survei sementara yang dipakai ketika melakukan pembahasan yang katanya adalah swadaya masyarakat. Pagar laut itu dibangun karena swadaya masyarakat, katanya Mas Sandi begitu, hasil dari random sampling tersebut. Tapi pada kenyataannya banyak sekali masyarakat yang menolak hal tersebut. Artinya seluruh apa yang sekarang beredar, tolong jangan sampai langsung ditelan, tapi dikunyah dulu. Barangkali ada yang keliru, termasuk dalam penafsiran yang ada di pagar laut Tangerang ini, laut misterius ini. Banyak warganet, banyak masyarakat, banyak rakyat yang mengklaim dan menyalahkan itu ada di masanya Pak Jokowi dan mengizinkan itu. Perlu diketahui bahwa Pak Jokowi tidak hanya mengurus itu. Pak Jokowi ada bawahan-bawahan, ada menteri-menteri, ada gubernur-gubernur. Sehingga yang disalahkan bukan hanya Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak tahu menahu tentang hal tersebut. Barangkali itu ada oknum-oknum yang memang oknum-oknum di bawah ya, oknum-oknum di bawah yang memang mengizinkan perusahaan ilegal untuk menguasai laut tersebut. Saya rasa demikian, dan Pak Prabowo Subianto sudah menegaskan kembali bahwasanya siapapun yang tidak pro rakyat, yang tidak ada izin, maka harus ditindak. Mobil khusus kepada Pak Kapolri dan Panglima TNI. Saya rasa demikian. Dimohon untuk warganet untuk tidak memframing bahwasanya pagar laut ini karena ulah Jokowi. Pak Jokowi tidak tahu menahu tentang hal ini, dan Pak Prabowo kalaupun Pak Jokowi yang memang menyuruh itu, Pak Prabowo sampai hari ini nggak mungkin ngomong-ngomong dan membuat statement yang seperti itu. Ya, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.